Fillernya tembakaunya. Kuba. Iya, isinya Kuba. Isinya Kuba, fillernya. Ya, ini ada tulisannya. Filler. Bindernya Brazil, Bindernya Brazil. wrappernya Ekuador. Wrapper Ekuador. Jadi untuk berbagi, cerutu itu ada 3 bagian ya. Ya, Ya kan? cerutu ada 3 Isi. bagian. Nah, kalau ini kita katakanlah 4, Bang. 1, 2, 3, 4 pengisapan. Pertama, kedua, ketiga dia langsung buang. Nah, yang keempatnya tahan. Tapi jangan masuk di tenggorokan. Jangan masuk tenggorokan, ditahan aja di dalam mulut. 1, 2, 3 ini dibuang, yang keempatnya tahan dalam mulut. Dia 1 detik aja, 1 gitu. Baru rasain, buang pelan-pelan. Yang terakhir buang dari hidung. Buang lagi dari mulut. Itu bakal terasa. Jadi artinya gini, balik ke sana, poinnya di sana dulu kan yang nyigar itu kan betul-betul orang besar, artinya orang-orang penting, orang-orang pemikir, orang-orang yang visioner. Nah, sekarang kita bisa nikmati secara bebas. Maksudku kan ya teman-teman yang muda-muda ini rasakan aja dulu gitu. Kalau kurang tertarik, baca lagi sejarahnya. Kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa, yang penting pernah ngerasain. Hai, selamat datang Ibu Mulik Boy. Ngobrol asik bersama Alti Boy. Mungkin beberapa orang banyak yang belum tahu tempat ini. Ini BD Kopi. Kalau kalian masih ingat, dulu kita sempat heboh Kaskara yang enak di Binjai itu di mana ya? Di sini. Kalau nggak tahu juga Kaskara itu teh yang terbuat dari kopi ya, Gon ya. Ya, dia masuk kategori teh. Kemarin itu kami yang waktu di sini, waktu ini ya, waktu manja ya, itu cakap panas-panas, CPP sempat panas. panas sekali. Di situ kita disuguhin Kaskara, banyak juga yang nyari karena menurutku Kaskara yang enak di Binjai itu di BD Coffee. Kalau kalian penasaran silahkan datang kemari, kalian cek aja Instagramnya BD Kopi. Mana sih, Gon? BD_Coffee. BD_Coffee. Berlabuh Dermaga. Nah, yang ownernya dari kemarin-kemarin itu belum mau nih diajak ngobrol. Sekarang tiba-tiba dia udah mau nih. Karena ada lagi yang unik di sini. Menurutku juga ini satu-satunya konsep apa ini, warkop lah ya. Warkop. Salah satu konsep warkop yang... Tapi kita nyediain yang itu ya, yang coffee shop juga ada. Yang manual brew lah ya. Ya, manual brew. Salah satu coffee shop yang menyediakan cerutu, sigar. Cerutu itu kan kalau kita lihat bisa melambangkan kesuksesan. Lambang dari mana itu? Kalau orang-orang dulu kan nyigar itu kan Betul. sukses dia maksudnya rata-rata. Sepakat. Karena harganya itu ya paling murah aja berapa? Kalau sekarang standarnya yang dari ukuran mini sigarilos itu standar dari 5.000, 8.000 udah ada. Kalau dulu mungkin nggak tahu ya. Dulu kayaknya nggak ada. Memang budayanya kulturnya besar-besar dulu mungkin. Itu berarti yang tipe apa? Panatella ya? Bukan? Panatella ya, Robusto, yang murah-murah. Kalau yang kecil dia mini sigar sama sigarilos itu paling kecil. Oh iya, sigarilos ya. Ya, itu standarisasi ukuran dari sigar itu paling kecil sigarilos. Lupa aku. Ownernya belum pernah kan lagi. Siapa? Gawat kali memang. Nama aku Afrigo Nasran. Teman-teman yang lain mungkin udah pada kenal. Ya, kalau belum kenalan ya boleh kita datang ke kedai, kita ngobrol sampai capek. Mau bicara kopi, ayo. Boleh. Lumayan dengan senang hati. Pengetahuannya. Dengan senang hati, kopi, cerutu juga boleh. Ngobrolin cerutu. Kalau kalian mau nyoba cerutu nih, tapi kan ada tuh tahap-tahapnya. Pemula, apa?
Low ya, low istilahnya. Ya lah tetap bilang pemula lah kita bilang. Kalau low, low kan low cigar ya, apa? Low, medium sama premium ya. ya dia bold itu balik ke rasa karakter boldnya, terus soft draw, hard draw-nya. Banyak sih, nantilah kita obrolin. Dia itu ada bermacam-macam karakter. Kalau kalian pemula pengen nyoba cigar nih, mulai dari harganya sampai rasanya, obrolnya dulu sama dia. Buat pemula apa ya yang enak ditarik? Karena dari cara ngisap pun agak berbeda. Kok bisa tahu tentang, kau bukan tahu, kalau tertarik menjual cerutu ini dari mana, Kon? Dari perjalanan memang. Dari waktu merantau kemarin, nggak merantau sih, mutasi. Aku kan kerja tuh di perusahaan yang besar juga di Medan, retail bisnis handphone. Terus aku dimutasi ke Aceh. Di Aceh itu kan lumayan ya terkenal tembakau ya. Nggak tembakau pun, yang dari Kopi situ pun. pun kopi yang itu pun di sana, yang disap-isap kan gitu. Jadi poinnya di sana kalau kita untuk ngerokok di sana itu nggak susah, apalagi kopi. Nah jadi di sana itu di Aceh itu aku juga sering rokok-rokok linting itu, tapi daunnya itu alasnya itu papernya itu daun jagung. Ya, jagung. Di sana itu bahkan yang muda-muda, ya nggak muda-muda kali ya, sekitar umur 45 40-an di sana masih ngisap yang kayak gitu. Rokok linting lah ya. Iya, rokok linting. Berarti tembakau gayo itu ya. Tembakau Nah, hijau ya. tembakonya malah unik dia. Dia nggak gayo kali, malah nggak warna hijau. Kebetulan aku juga punya tembakau gayo. Nantilah kita tengokan di sini. Jadi Terus di sana uniknya itu warnanya ya tetap coklat. Cuman karakternya nih aku nggak bisa ingat lagi lah, udah lama. Tembakau apa tahu kok enggak? Katanya tetap dari Aceh. Cuman daerahnya itu dari mana itu nggak ngerti. Terus dia ada level-levelnya beda deh tuh. Levelnya nanti tuh ada yang santai, ini ada yang keras, sampai buat kita agak relax. Oyong juga ada. Itu kemarin adik-adik pernah aku bawakan dari Banda Aceh ke Binjai. Adik-adik yang waktu buka kedai di depan SMP 1 itu pernah aku bawakan. SMP 1 mana? Di seberang SMP 1. Dulu kan aku street tuh. SMP 1 di Binjai. Iya, baru pindah ke Kebun Lada. Habis itu baru sini. Nah di situ pernah aku bawa tembakau itu. Malah nggak yang kayak gini, malah nggak yang bukan kayak tembakau gayo. hijau ini bukan. Malah di sana, maaf kata ya, di sana itu jarang. Entah memang belum booming, atau memang aku nggak dapat info, atau memang di sana kurang budaya ngisap yang kayak gitu. Kayak gitu. Jadi entah karena mungkin disamain atau apa, nggak tahu lah aku, itu cuma asumsi lah. Jadi start dari tembakau itu, yang kita ngobrol ngopi, ya udah aku ke Takengon jalan-jalan, sekalian kunjungan kerja kadang-kadang kan, nggak kunjungan juga, teman kunjungan kerja terus aku ngikut gitu, aku libur bang. Ya di situ kan banyak juga tuh tembakau di ladang gayo itu banyak. Nah di situ aku sering ngisap-ngisapin. Nah malah rasanya isi dari cerutu itu tembakau gayo yang sekarang yang terkenal warna hijau-hijau itu. Itu isinya, rasanya. Cuman beda, dia tetap di rolling. Tapi kalau untuk yang lain-lain, entah fermentasi, bangsalnya segala macam, aku nggak tahu. Cuman kalau kebandingan kayaknya masih belum lah. Tapi mungkin udah start, ya itu udah tetap hebat. Jadi pengalaman dari sana lah aku ngisap cerutu itu. Jadi bukan baru, ngisapnya itu kalau nggak salah tahun 2016-17 lah. Aku di Aceh. Sama aku pernah ngisap juga di Palembang. Jadi di Palembang kita bilang punya ketemu teman, ya nyerutu juga. Dia ya kita bilang semi bos lah, ya bos lah kita bilang, cuman dia nggak bos-bos kali, ya ada rezeki gitu kan. Dia juga relationshipnya juga dia sama Chinese gitu bang, bos-bos Cina gitu kan. Bu Edi dia juga dikasih hadiah itu. Terus aku yang ngisap dikit aja, kita santingan tetap. Budaya Indonesia tetap santingan walaupun itu sigar bang. Baru kau tertarik buat mempelajari. Ya di situ mulai tertarik mempelajari karena dapat Cigarena. Aku nggak ingat mereknya apa, tapi dalam kotak kayak gini lah. Cuman kotaknya lebih premium, kayak itulah, kayak kotak Sakera. Kayu, enggak, kotak kayu dia. Isinya cuma 3 batang. Kas satu dia ngisap, aku ngisap dikit, ya asik gitu. Jadi dari situ start aku pelajari pelan-pelan, wah asik juga nih. Tapi udah sebatas itu.
Nah sampai di Binjai kenal lagi cerutu, ngisap Sama? lagi. Sama siapa? Nah, sama teman, terus di Medan juga sama teman ada, ngisap lagi. Nah di Berarti situ ngisap lagi. banyak juga berarti orang Binjai ini yang nyigar. Kalau aku bilang banyak enggak, entah aku yang nggak kenal, entah memang aku kenalnya cuma mau beberapa orang tuh yang nyigar gitu. Di sini di Gede Rata-rata rezekinya berlebih semua ya. Enggak juga. nggak juga sih, lagi belebe. Bukan belebe tiap hari bang. Beda tuh. Beda. Kalau lagi belebih. Lagi belebe. Beda, betul. Dia lagi belebe rezeki ya, beli ngisap sama-sama. Itu salah satu. Yang lainnya kemarin ya, kalau untuk di Medan ya aku main sana, barulah di situ langsung appetite, langsung Berarti pertama speechless kali lah. kau nyobain itu cerutu yang premium lah berarti ya. Kalau enak dapat mungkin premium, karena aku nggak ingat tuh mereknya apa. Tapi biasanya kalau udah gabung sama BOD pasti dikasih premium kan, kotak-kotak kayu gitu kan premium kan. Cuman aku nggak ingat mereknya apa dan nggak aku pelajari juga. Pelajari dikit-dikit, nggak aku dalamin kali, karena kemarin tuh ketemunya tahun 2018 di Palembang. Terus aku resign di sini, balik ke 2019. Dari tadi aku udah gatel. Itu luar biasa tuh bang. Itu produk baru launching bulan apa ya? Bulan Juni ya. Ini El Gaucho. Akhir bulan Mei, 24 Mei kalau nggak salah. 24 Mei. Iya, ini baru launching. 2022. Tahun ini. Bulan Produk kemarin. mana nih? Itu kalau yang merah. Yang merah dia semuanya luar. Dari Ekuador, Kuba, sama Brazil. Fillernya Kuba. Iya, isinya Kuba. Isinya Kuba, fillernya. Ya, ini ada tulisannya. Filler, bindernya Brazil, bindernya Brazil, wrappernya Ekuador. Jadi untuk berbagi, cerutu itu ada 3 bagian ya? Ya kan? Cerutu ada 3 bagian. Isinya filler, terus lapis keduanya tuh binder, yang terakhirnya tuh wrapper. Kalau kita bilangnya kertas lah. Bakar dulu bang, habis itu biar enak ngobrol. Mancis bisa ya. Batu mancisnya nih. El Gaucho. Penasaran lagi. Ntar bang, biar sama aja. Aku ngisap juga nih. Yang mana ya? Aku boslak aja. Jadi kita sambil sharing bagaimana cara bakarnya, bagaimana cara ngisapnya. Wah, ini peta. Ya, itu ini shape robusto. Jenisnya ini berarti ya, apa? Peta. Apa? Corona? Enggak, itu sebenarnya nih. Dia kalau ini kan robusto. Nah, ini robusto. Nah, kalau ini kalau nggak salah mungkin masuk ke extra robusto. Tapi dia ukuran peta atau extra corona. Tapi dia model peta ya. Peta biasanya rata-rata kayak cerutu gitu. Apa jagon? Panatella. Banyak bang sebenarnya. Mungkin nggak tekan jago sampai banyak, tapi banyak. Pas pula kebetulan di belakang abang ada nih. Piramid ya kan? Ya, ada yang piramid, ada yang torpedo, robusto. Nah, ini torpedo. Ya, torpedo. Piramid. Perfecto yang ku tahu ya. Ya, yang ku tahu torpedo, piramid, perfecto, corona, panatella, robusto. Apa lagi? Oh, ini Sin Krakatau kayaknya. Sin Krakatau bin ya? Enggak, itu tetap bukan brand ya bang. Itu kayaknya internasional ukuran. Sin Krakatau ya? Rasaku panatella itu. Iya, karena dia kurus ya. Iya, kurus panjang kan. Jadi kalau kurus panjang dia tuh panatella biasanya. Panatella. Terus ada yang dia di kepang itu loh. Iya, ada. Apa namanya? Sebenarnya kalau nama aku nggak tahu ya. Dia biasanya di sini ya, di kepang atau di ujung-ujungnya. Panatella, ada 3 panatella, terus di kepang-kepang ini. Jadi kita tengok dulu deh. Ya, jadi cara bakarnya itu masing-masing beda. Tapi kalau untuk standarisasi dia nggak mutlak, cuman perlakuannya memang agak beda. Jadi ada dia tuh dia belum dipotong di sini. Terus dia dibakar dulu. Sorry ya. Ini mancisnya apa? Mancisnya kayaknya habis gas ya?
enggak, batu mancisnya nih, sorry ya. Oh, iya. Oke, batu mancis ya. Nah, dia dibakar dulu. Dibakar burning. Di burning dulu. Tapi dia jangan sampai merah, dia cukup hitam aja. Tujuannya biar dia masuk ngendap ke tengah. Resap ya. Ya. Terus udah dibiarin. Nah, tujuannya biar asap ini nyampe ke dalam. Jadi dia nggak mesti dipotong, ada beberapa nggak dipotong. Memang balik lagi, mau dipotong juga bisa. Setelah itu, nah baru kita potong. Loh, bisa. Bisa? Gas ya? Coba tutup lagi. Wah, gas ya. Itu aja lah. Jet flame juga kan? Nah, dia mancisnya harus yang Lebih enak jet flame. ya. Tapi kalau mau enak lagi bang, dia pakai kayu. Dulu tuh kayu jati namanya. Oh, ini korek. Iya korek, cuman kayunya tuh lain. Kayunya Korek tuh kayu wangi gitu. Oh, berarti dia dibakar dulu kan? Ya, Sampai hitam ya. biarkan dulu. Tapi sampai mati asapnya, udah ikan melesap baru potong. Dia potongnya tipis aja. Lebih bagus kurang daripada berlebih. Lebih bagus kita kurang potong daripada kita kelebihan Lebih potong. Kenapa gitu? Nah, jadi kan memang standarisasi ukuran ini kan udah diukur nih. Oh, Ini yang panjang ya. kaki, badan, kepala. Jadi 3 bagian ini kaki, badan, kepala. Nah, jadi di sini memang rata-rata semua sigar di bawah ini bukan berarti pembatas ya. Jadi kalau aku bagus ini dari awal ya aku buka aja gitu. Nah, ini dibuka aja karena memang gak ada pembatas ini sebenarnya. Ini cuma logo brand. Jadi dia makin ke bawah, dia makin relax kita dibuatnya. Ya, makanya jangan dibuang. Kebanyakan mungkin karena pahit terus dibuang. Nah, menghindari rasa pahit itu atau nggak enak di tenggorokan ya ginilah caranya, mungkin kita bisa share. Jadi kalau udah bakar gini terus kita potong. Nah, ini kita adaptasi dulu nih di mulut bang. Di mood dulu. Iya, di mulut tanpa dibakar. Nah, tujuannya kita biar bisa beradaptasi nih. Pertama dari ukuran sigarnya, yang kedua dari rasanya. Udah gitu, pada saat kayak gini kita bisa ngerasain di tembakonya wangi apa gitu sebelum dibakar. Potong dulu. Potong. Terus. Abang kok abang lepas? Nggak lepas pun nggak apa bang. Biar keren dia. Lepas lah. Iya lepas ya. Biar enak. Karena orang udah dulu- tahu nih El Gaucho. Gokil ini premium nih, premium gila, gokil. Ini enak nih. Nah terus ini, tapi nantilah kalau untuk warna ya, baru kita bakar lagi. Terasa buat tembakau dia. Ya tembakonya terasa. Dihisap dia. Baru nih kita bakar nih tanpa dihisap. Tuh, ini kita bakar. Nah tujuannya gini, biar supaya dia rata bang. Dia rata nih, pengapian yang burningnya dia rata. Oke. Oh, belum ya. Udah rata gini, ya udah. Ini perlakuan karena dia memang sigar itu beda. Jadi dia beda sama sigaret. Kalau ini dia perjalanan rasa. Kalau ini dia perjalanan rasa bang. Tapi kalau rokok yang kita hisap tadi ini namanya aromatik. Nah kalau udah gini, ya udah kita hisap langsung. Bakar dulu bang. Wangi ya. Ini terasa kali, dark coklatnya ini. Terasa kali. Rasa wangi ya. Ya. Padahal belum dihisap nih. Nah kalau udah dibakar gini,
dia kan ke kaki nih. Ini kita bisa nikmatin dari awal ini. Caranya kalau misalnya kita nge-vape, kan kita inhale tuh. Nah, inhale itu memang salah satu teknik merokok gitu. Jadi sebenarnya enak inhale, cuman karena ini terlalu keras tidak disarankan. Dan ini dia memang perjalanan rasa. Kalau mau inhale juga nggak masalah. Balik-balik ke karakter lagi teman-teman sekalian kan, atau yang menghisap lah kita bilang. Nah, untuk merasakan rasa apa ini, jadi kalau misalnya kita kalau kita cari flavor sama kayak kopi, kan ada tekniknya itu. Pertama dia diseduh, didiamkan 4 menit, terus kita seruput, kita break, baru kita seruput, gitu kan. Agar tujuannya apa? Kalau teorinya ada oksigen masuk dan kita ngapain ke lidah, akhirnya semua rasa itu keluar. Nah, kalau ini kita katakanlah 4 bang. 1, 2, 3, 4 pengisapan. Pertama, kedua, ketiga dia langsung buang. Nah, yang keempatnya tahan. Tapi jangan masuk di tenggorokan. Jangan masuk tenggorokan, ditahan aja di dalam mulut. 1, 2, 3 ini dibuang, yang keempatnya tahan dalam mulut. Dia 1 detik aja, 1 gitu. Baru rasain, buang pelan-pelan. Yang terakhir buang dari hidung. Buang lagi dari mulut. Itu bakal terasa. Tes. Jadi ada rasanya dia. Udah nyegar tapi belum pernah kayak gini ya. Aku kadang-kadang ngisapnya macam Iya. macam semi nge-vape lah. Ya. Dia kan masalah nggak ditarik di tenggorokan. Cuman dikulum-kulum di mulut ya kan. Nah, jadi tembakau enak itu atau tembakau makin lama makin mahal itu, kita katakanlah makin lama makin premium dia, makin mahal makin premium. Maka ada perbedaan. Dari perbedaannya itu tetap di rasa. Karena kalau misalnya kita ngapain rasain asapnya semua, kita hanya rasain rasanya itu dikit kali. Ya cuman asap aja, asap cerutu yang khas gitu. Karena kan bau rokok walaupun beda, tapi kan ada yang rokok gitu kan. Kalau ada yang nyigar, ada yang nyigar, tapi kita nggak tahu nih aroma apa, nyigar apa gitu. Yang tahu kan cuma yang ngisap. Betul. Nah, cara nikmatinya itu tadi. Kita bisa kalau kayak gini, kita bisa sebatang tuh dalam ukuran sekali duduk misalnya 5 jam, kita bisa 2 batang. Tapi kalau kita inhale, maaf kata nih, sebatang aja atau udah mau habis aja, kita ampun. Karena dia ada relaksasi ya di situ. Kita bilang lah kalau misalnya dia inhale, dia lebih cepat dia ke kepala. Kalau ini terasa kali coklatnya. Nah, terus balik ke warna bang. Nih, ini kita bisa lihat. Lebih coklat kan? Iya, ini coklat tua. Dia masuk maduro. Warna. Jadi fermentasi yang lebih lama. Maduro. Nah, kalau ini belum maduro dia. Rokok orang sukses. Sebenarnya kalau bilang rokok orang sukses, sekarang ini justru karena kita nih sudah layak sukses dan kita bisa menikmati rokok ini. Jadi bagi teman-teman yang belum coba, rasaku khususnya kita lah kaum pribumi yang dijajah sama, kita bilang sama penjajah dahulu, kita belum pernah ngisap. Ya minimal rasain aja dulu. Suka nggak suka itu urusan belakangan. Rasain tembakau kita ya. Rasain nyigar aja dulu, sensasi nyigar dulu. Rasain sensasi nyigarnya, kalau suka ya oke, kalau nggak suka ya nggak masalah. Yang penting kita udah nikmatin ya. Karena dulu kita susah kali nih kayak gini. Karena balik-balik ke histori sama kayak kopi, cerutu juga historinya aku rasa panjang. Berat, pahit, nah gitu lah. Sebenarnya cerutu ini tradisi dari mana nih? Rasa aku tetap bawaan dari Eropa, Belanda. Bukan budaya kita resmi. Nah, jadi kalau balik ke sejarah lagi bang, tembakau Delhi itu paling sukses kita ya. Di Sumatera malah, Delhi. Paling Delhi. Sukses sampai internasional itu untuk wrapper. Iya, untuk pembalut kulitnya. ya. Iya. Memang ya. Jadi tembakau Delhi itu memang dipakai untuk pembalutnya. Ya. Sama tembakau Jember kalau nggak salah. Nah, Jember sekarang udah ke filler mereka. Lapisan 2. Isinya. Oh, isinya? Iya. Makanya mereka bisa produksi.
produksi banyak gitu. Nah, rata-rata cerutu sekarang paling banyak, dan memang sih kota cerutu tuh Jember saat ini. Jember Karena tembakau Kuba mereka juga ada. mungkin ya. Aku belum ke sana. Karena aku sempat baca si pendiri BIN. Ya, BIN ini kan salah satu ya salah satu perusahaan pembuat cerutu untuk Indonesia terkenal kan, lah. di Jember. Siapa nama pendiri itu aku lupa. Jadi dia sempat ke Vietnam, terus dia kan sebagai konsultan apa atau apa gitu dari Jepang apa. Terus dia ke Vietnam, di situ mereka ada di Vietnam tuh ada penelitian khusus untuk tembakau Kuba. Oh, di Vietnam. Nah dia itu nyolong lah sebenarnya, Nyolong ilmu. nyolong tembakaunya. Nyolong tembakau ya, gila kali ya. Tapi dia pura-pura bilang permisi kencing. Oh iya, Iya, segitunya dia ya. Aku permisi belum baca kencing. tuh. Sorry. Terus diambilnya beberapa bibitnya terus disimpan dalam kapsul. Dia juga bilang sih, kalau kalian nggak percaya ada artikel lah, boleh di searching lah. Jadi dia pun bilang kalau misalnya aku ketahuan bakal nggak selamat ini. Cuman dia karena nekat tadi pengen buat produksi cerutu di Indonesia, diambilnya lah bibit tembakau Kuba tadi, dimasuknya dalam kapsul, dibawa pulang ke Jember. Gitu. Ya berbagai macam cara lah orang itu untuk apa, dikomben gitu-gitulah. Ya tetap tidak rasanya itu tidak menyerupai tembakau Kuba. 90%, 90% atau Ya lah, 90%. beda unsur hara kali ya. Unsur hara sama tanah kan. Ya. Semua tanaman memang kayak gitu. Tapi memang pernah waktu kami bahas juga yang di Medan, kayak yang Maukatan nih, yang Brawijaya ini aja. Yang Brawijaya ini itu juga ada unsur-unsur Kuba-Kubanya katanya. Makanya dia walaupun dia kecil dia keras. Lebih ke histori sih kayaknya. Dulu kita kan sampai ratusan tahun kita dijajah sama negara lain gitu kan. Kita bilanglah Belanda. Nah, dia kalau kita boleh sepakati, dia punya ilmu nih. Belanda ini punya ilmu luar biasa dari agrobisnisnya, tanaman, khususnya kayak tembakau sama kopi. Cuman kita bicara tembakau dulu lah ya. Nah, tembakau ini dulu kan waktu kecil-kecil aja, kayak aku kecil-kecil masih SD di tandam itu nampak tuh ada sawo capung nyiram gitu. Dalam tembakau gitu. Iya, tandam. Kalau nggak salah, masih kecil-kecil dulu. Dan ternyata kami pernah jumpa juga sama petani tembakau di punyanya pemerintah lah kita bilang ya. Ya di daerah sana juga ada. Karena kalau kita terus kan bisa tembus ke Kelumpang. Ya. Terus yang mau arah Tabar kan di simpang tuh, terus kan bisa ke Kelumpang. Ke kanan. Iya, ke kanan yang masuk simpang jalan batu-batu itu. Nah, itu kan bisa ke Kelumpang. Nah, jadi memang kemungkinan memang ada di situ katanya. Dan memang ada sih katanya. Ya aku pernah nampak tapi kecil-kecil nggak ingat aku. Terus dia ditutupin tembok, apakah tuh tembakau atau jagung nggak tahu, tapi kayaknya tembakau lah. Kalau sampai disiram kayak gitu pasti tembakau atau kalau jagung nggak perlu kayak gitu. Apalagi tebu katanya gitu. Berarti kalau kita ceritain konsep sampai di sini kan berarti kan memang betul-betul sampai nih. Artinya di daerah kita ini ada tanaman tembakau gitu. Tanaman tembakau yang mungkin berarti secara nggak langsung PTPN atau kita bilang lah mungkin putusan dari Belanda dulu tanah kita ini masih bagus. Nah cuman herannya itu semenjak tahun 68 lah kalau nggak salah ya, 68 apa 98, semenjak itu Belanda betul-betul hengkang dari negeri kita Indonesia ini. Makin lama makin merosot tembakau ini. Dan kalaupun memang ilmu kita betul-betul cukup maksimal untuk bisa mengontrol tembakau ini, aku rasa sah-sah aja kayak kopi, makin besar sampai sekarang kan gitu. Nah tapi sekarang enggak, tembakau itu masih dikit. Ternyata kalau kami cerita-cerita lah ya, ternyata pada saat kami ke sana cerita juga sama petani kopinya gitu. Petani tembakau. Ada yang bisa nanam tapi nggak gitu ngerti dia di gudang. Ada yang paham gudang,
tapi dia nggak bisa nih membudidayakan, nanamnya. Ada yang ngerti pembibitan, tapi nggak bisa dia membesarkan. Gitu. Ada juga yang bisa marketing, tapi nggak ngerti semuanya. Jadi yang ngerti semuanya itu betul-betul tua kali orangnya. Sampai dia bilang bahwasannya nggak ngerti lagi gitu. Bahwasannya faktanya sekarang apa namanya, insinyur apa anak-anak kuliahan itu profesor lah kita bilang yang pakar dalam bidang cerutu tapi masih muda-muda, kita bilanglah S2 ya. magister S2 untuk di pertanian di bidang cerutu atau tembakau, tetap aja nggak bisa besar. Nah di sini kami kurang paham nih antara regulasi pemerintahan atau memang lebih memilih tetap saat ini masih ke ladang sawit dulu atau apa, kita nggak tahu. Nah cuman sekarang nih aku sama teman-teman lagi Apa berupaya karena lah. konsumen bukan? Nah ini kita nggak tahu, kalau masalah konsumen selama barangnya banyak, marketingnya bagus, rasanya nggak masalah. Kurasa bang, kalau kami kaji lagi memang kelasnya beda. Kalau diperbandingkan terus sama sawit, kita bilang kelapa sawit, memang lebih menguntungkan si sawit sana. Jangka waktu tumbuhan dia lebih panjang, risiko matinya kecil, panennya harganya juga lumayan. Nah kalau ini cigar ini kan harganya juga lumayan, tapi resiko tumbuhnya, resiko matinya juga lebih besar, Lebih berisiko lah. lebih berisiko. Tapi kalau memang difokuskan segala macam ya maaf kata nih yang lokal aja kayak Jember bisa ke Indonesia, bisa buat produk-produk yang bagus dan masih besar sekarang. Pas aku kenapa nggak diperjuangkan gitu. Tapi nantilah mungkin ini dalam proses tahapan untuk menggali, mengumpulkan data, baru nanti kami bergerak. Dan ini juga ada gerak sebenarnya. Ya mudah-mudahan berhasil lah. Bahkan bukan bin aja sekarang produsen Oh banyak cerutu lah. kan? Ada MDR banyak, ada Dwi Nusantara, enak-enak. Joker itu dari Dwi Nusantara, enak. Tapi memang cerutu terbaik itu dari Kuba ya. Filler lah kita bilang. Fillernya isinya. Kalau rapper terbaik, rasaku Sumatera masih buka. Deli. Tembakau Deli. Bako Deli. Filler terbaik memang Kuba saat ini. Tapi terkait abu yang jatuh tadi bang. Nah kalau untuk kompetisi di Sigar sendiri, ini abunya siapa yang paling panjang? Yang paling panjang. Iya. Berarti dia cerutu yang paling bagus. Sebenarnya banyak ini juga, banyak faktor juga. Bisa pembakaran, bisa rollingnya, bisa bahannya, bisa juga cara ngisapnya. Banyak faktor. Makanya itu dilombakan. Karena aku pernah baca cerutu yang bagus itu yang abunya itu bisa sepanjang 2 atau 3 cm. Baru jatuh Minimal. sendiri dia. Kalau kita ngisapnya kayak tadi, cuman di mulut aja, kita tahan tuh. Nanti sigar bisa sampai 2 batang langsung tahan. Aku pernah ngerasain. 3 batang pun pernah. Tapi Kalau kemarin cuma di aku mulut ngisap, aja ya? iya, yang sebelah ini. Itu pun kucampur sama inhale dikit. Tapi kalau kita ngisapnya semuanya inhale dalam 1 batang, rasa aku nggak tahan kita. Karena langsung naik. Iya. Ini bentar lagi nih merah mata kita nih. Itu gimana rasanya? Coklat ya? Coklat. Dark coklatnya aku terasa kali. Kayu manis, tipis-tipis. Aku sering kemari nyigar di sini. Gara-gara orang ini. Dulu pernah nyobain sih, ya sama. Maksudnya nggak tahu merek lah. Dikasih orang. Sab. Aku penasaran sama yang kau pegang tadi, besar tadi. Kita tengok kan? Oh, Ada cerutu besar. Oh. di Indonesia juga ada sih ukuran. Tapi ini itu? kebetulan ini dari produknya Bolivar. Dan ini produsennya keluarannya dari Lakasa. Lakasa itu apa ya? Itali apa? Itali kayaknya. Premium Lakasa nih. apa? Premium. Besar kan?
Itu ukurannya Grand Corona. Aku ada sih Grand Corona sebenarnya, Brawijaya sama Erlangga. Cuman ini produk luar, Bolivar. Ini dikasih sama Bapak Ridwan. Dia pensiunan pilot. Dia sering dia sering ke luar negeri. Dapat hadiah juga sering. Udah dia Dikasih kok ini. ya, hadiah. Kenapa dikasih sama lo? Ya mungkin kalau asumsi ya nggak tahu ya. Salam perkenalan persaudaraan lah. Cuman mungkin kurasa dia senang lihat anak-anak muda memperjuangkan cerutu. Ya makasih buat Pak Ridwan. Dia senang lihat anak-anak muda mungkin perjuangkan cerutu. Kayak aku kan tergolong masih muda nih. Kalau untuk appetite dengan cerutu tadi kan tergolong masih muda. Itu nggak dibakar-bakar lah ya. Aku tunggu bang sampai setahun lah. Aku bayang sampai setahun. Setahun ditunggu. Karena harganya lumayan. Tapi uniknya cerutu ini, dia sama kayak alkohol. Dia Iyalah. makin lama dipendam, rasanya Semakin bagus. bilang bagus atau enak nggak enak kita nggak ngarah sana, tapi dia karakternya beda gitu, makin berkarakter dia. Itu yang kayak itu tadi berapa tuh? Kalau kami cek ya sekitar $100 lah, $1.000 isi 10, berarti $145 sebatang. $100 lah, berarti 1.500.000 1.400.000. 1,5 juta. Pantas yang sampai tunggu setahun. Terus juga kita beli sebatang kan nggak bisa juga kita di sini gitu. Paling kalau dia koleksi banyak, bisa dia jual mungkin 1 juta atau 900. Berarti dia pesan ke luar negeri tuh ya? Atau pas lagi dari luar Dia negeri? banyak bang, koleksinya banyak. Memang bapak itu suka nyigar. Siapa nama Pak tuh? Pak Ridwan. Salam kenal Pak Ridwan. Ya. Mana tahu aku dikasih juga. Nah, Bapak Ridwan itu juga punya Monte Cristo. Monte Cristo tuh yang kayak gitu yang di belakang. Nah, itu Monte Cristo dari Kuba. Jadi kalau nontonnya yang ukuran torpedo logonya itu Monte Cristo. Ya, Monte Cristo juga terkenal tuh di internasional. Monte Cristo kalau misalnya kita nonton Godfather itu ada tuh scenes yang bilang give me Monte Cristo number 2. Berikan saya Monte Cristo nomor 2. Nah, dia tuh sampai 5 kalau nggak salah. Kemarin temen ngisap dia nggak tahu nomor berapa, tapi dia yang kecil lah, ukuran petit. Monte Cristo itu dari mana? Kuba. Tetap fillernya tetap Kuba, itu original Kuba memang. Produksi Cuman mana ada? kalau produksi kita nggak tahu, aku kurang tahu. Cuman tetap dari internasional. Mungkin tahu original Kuba kali ya, nggak tahu juga. Belum baca sih kalau sampai brand sana. Jadi cerutu ini asli mana sebenarnya? Jadi kalau cerita Menurut balik sejarah. ke asli, aku rasa kita ambil tarik lurus. Yang terenak saat ini Kuba. Biasanya baik dari kopi itu yang pertama biasanya. Atau familiar paling banyak di daerah yang terenak itu. Kayak kopi kan kita bilang lah di Geisha Ethiopia. Di sana luar, di sana juga paling enak. Atau rasa karakternya memang beda. Nah, kalau untuk tembakau aku rasa di sana. Karena kan terkenal tuh kalau ngisap sigar kayak Che Guevara. Pangerannya Guevara pun sebenarnya dia penyuka tembakau. Tapi karena dia berteman sama Fidel Castro. Oh ya, presidennya. Fidel Castro itulah yang paling doyan nyerutu. Gitu ya. Jadi dia sering ngasih Guevara. Orang di kepala negara. Kalau Che Guevara itu memang dia hobi tembakau. Yang penting tembakau. Bahkan tentara-tentara gerilya itu dia yang nyuruh bawa tembakau. Itu salah satu paling penting bagi dia. Mereka lah yang termasuk mempromosikan selain bos-bos mafia ya. Iya. Pak ini Pak Soeharto nyigar itu. Kalau Soekarno enggak. Pak Soeharto nyigar. Jadi artinya gini, balik ke sana, poinnya di sana dulu kan yang nyigar itu kan betul-betul orang besar. Artinya orang-orang yang penting, orang-orang pemikir, orang-orang yang visioner. Nah sekarang kita bisa nikmati secara bebas. Maksudku kan ya teman-teman yang muda-muda ini rasakan aja dulu gitu. Kalau kurang tertarik baca lagi sejarahnya. Kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa, yang penting pernah ngerasain.
Rasain aja kenikmatan dan sensasinya dulu. Merasakan sensasinya. Mm. Sampai goyang kaki. Eh, Minumannya Ini juga. lebih enak sebenarnya pakai musik nih, cuman Iya. nanti copyright Kena pula copyright. ya. Kalau musik, aduh. Minuman juga mendukung loh. Mendukung, Bang. Nah, Mendukung. ini minumannya segar nih. Aku tanya sama dia, kukira dari teh loh atau kaskara kan. Ini kaskara Gon, bukan Bukan. ternyata. Kopi itu. Kopi tapi ku mix lagi sama campuran jeruk. Terus aku taruh lagi soda. Terus ku campur. Tetap ada pemanisnya, dia gula sedikit. Ini menu original kau ya? Di sini makanya aku nggak pernah nulis menu, Bang. Jadi pengen yang kayak mana, pengen yang kayak gini ya udah aku buatkan. Tapi pernah aku ngasih ngebutong. Aku suntuk nih mau buat apa gitu kan. Kasih aku yang enak, aku kasih Kurnia. Merepet ya. Kok tega kali kok kasih aku Kurnia. Baru berapa seminggu yang lalu. Iya, Wak, malas kali aku buatnya. Kau kan. Tapi dia sambil nyigar. Nah, nanti sekali lagi bisa lah aku kasih yang ini. Jadi jangan dikerapkan juga nyerutu tuh identik sama wine. Nggak mesti ya. Nggak mesti. Karena kita kan punya kultur juga. Tapi kalau terkadang ya maaf kata kan ya kita juga ya kita bilang lah aku kadang ya ngeras kesana juga kalau memang Merasakan ada sensasinya. ya kalau memang ada wine-nya sama atau whisky-nya ya kita barengin nggak masalah. Cuman kalau kita bilang ke kultur kayaknya walaupun kawannya yang betul enak tapi rasa gue kan terlalu pening. Maksudnya terlalu ke kepala kali menurutku. Kalau bisa ngontrol nggak masalah, cuman kan kultur kita ini jarang bisa ngontrol. Ini kopi. Itu kopi. Nah, ini aku buat French press. Tapi by the way Bang, itu udah sampai badan. Iya, sampai badan. Aku Nah. baru mau bilang tadi. Ini enak kali. Nah, karakternya beda lagi. Udah sampai ke badan, enak kali. Nah, belum nanti sampai kepala. Kepala sampai, bisa sampai gitu. Maksudnya sampai kepala tuh daerah sini. Ya, paling bawah. Enak kali. Kepala apa kaki ya? Kayaknya kepala. Ini pun Bang, kopi yang kita buat lokal. Dari Telaga. Kopi Telaga. Ya. Sport lokal. Punyanya Ciho, Bang Jaludor. Di tahun berapa aku pernah baca ya, bahwasannya Cerutu Kuba itu perdagangannya lah sempat mandek Mandek. gara-gara siapa presiden Amerika yang hobi cerutu, John F. Kennedy ya? Ya, Kennedy. Nah, dia mau embargo negara tersebut, ya kan? Sebelum diembargo, dipesannya lah cerutu Banyak-banyak ya. iya yang seri siapa? Upman ya? Enggak tahu. Belum baca juga. Upman itu kalau nggak salah aku, dia sampai 1000 batang, 1200 apa 1500 kalau nggak salah. Dia pesan dulu, setelah dia pesan di embargo ya Kuba itu, Havana itu. Tapi dia udah nyetok duluan, jadi dia tidak bermasalah. Dia masih bisa nyigat. Akhirnya penikmat cerutu di Amerika itu sempat kewalahan nyari dari mana cerutu nih. Timbullah cerutu-cerutu ilegal yang menyerupai tapi tidak asli. Mulai dari situlah banyak KW-KW-nya di daerah Amerika. Di tahun berapa aku juga lupa, baru dia pelan-pelan membuka embargo tadi. Makanya naik lagi cerutu Kuba tadi. Ya? Sempat matilah dulu. Gokil kan. Itu ada urusannya dengan politik. Ya tanpa sadar itu kan kita belajar sejarah juga. Kita banyak belajar lah dari sejarah itu. Berarti embargo itu kan berarti kan bisa kita coba. Kita udah punya sendiri gitu ya. Proses satu batang ini bisa berapa lama buatannya? Lebih dari setahun. Satu batang? Ya, jadi kita bilanglah kita sama dengan kan satu batang itu artinya pada tahapan proses dari pasca panen sampai di bangsal, fermentasi, proses penjagaan suhu sampai dia jadi, baik itu filler, ya, drying segala macam. Di ini ya, dijemur ya. Dia digantung di atas gitu. Kan, digantung di atas kan. Ya udah baru di rolling, habis itu didiamkan dulu. Baru bisa dijual. Artinya kan ya proses cerutu yang siap jual itu berarti sampai makan waktu 350 hari. Bisa lebih. Berarti dia dirajang.
ya kan? enggak lah, dipanen, Dipanen. dijemur. Setelah difermentasi, Ya, dia nggak ada Baru? rajang-rajangan dulu. terus Jadi dia ya udah dia difermentasi dulu, pada saat rolling baru dia dirajang. Jadi pada saat mau rolling baru Ya. dia dipotong sesuai kebutuhannya. baru di rolling, baru di press. Di Nggak press. di-press lagi. Di press pada saat rolling, sama kayak kita kan pernah linting nih. Ya. Kan ada rolling linting itu. Ya udah seadanya ya gitu. Tapi memang ada ukurannya, yang mana untuk corona, mana Baru untuk didiamkan. baru didiamkan lagi. Didiamkan lagi dengan suhu yang tepat. Didiamkan itu nggak di press ya berarti? Enggak ada. Nggak ada Cuman di di-press dalam lagi. cetakan itu aja berarti ya, Iya, ditaruh gitu ya. Dalam udah dicetakan, udah keluar, baru dikasih lapis ini. Ya udah di lem lah, lemnya lem khusus. Udah digabungkan, kita bisa dapat 100 batang misalnya. Atau 500 batang misalnya. Ya udah, biarkan aja. Tahun. Lemnya aku pernah baca nggak salah lem tapioka ya. Yang penting nggak bahaya lemnya. Yang jelas dia murni, Iya. tidak ada bahan kimia. Nggak ada. Dan nggak ada pakai mesin ini. Itu handmade rolling lah. Bahkan pertama buat kalau nggak salah pakai madu lem. Kalau madu, kurasa nggak lengket lah bang, lengket ya. Gula kali. Ada sempat aku baca dia Iya. pakai Madu ya. madu. Ada. Sekarang udah ada lemnya itu kayak gini udah dia lesin. Kayak lem topi itu lah aku rasa, cuman dia agak keras dia modelnya. Kayak lem linting paper itu, aku rasa sama lah. Iyalah dari tepung beras ya, aman dia. Iya, tepung tapioka. Dan aku sempat baca tradisi nyigar ini ya gara-gara Columbus bawa tembakau dari daerah Kuba kok salah. Havana atau apa? El Habano Havana ya, sama itu. Mereka ngegulungnya itu pakai daun jagung kayak gua bilang tadi. Oke, rollingnya. Setelah mereka melihat orang-orang sana nyuruh tutup pakai itu, akhirnya dibuatlah dengan semuanya bahan tembakau. Tahun berapa aku nggak tahu. Iyalah, aku pun kayaknya perlu baca lagi karena di sini kayaknya kami tuh lagi dibilang fokus ya, cuman dibilang nyantai nggak nyantai juga gitu. Jadi memang memperjuangkan lah, yang mudah-mudahan jebol. Situ nanti kita bisa lah yang kepengen tahu sejarahnya, cerita-cerita agar lebih appetite sama cerutu ini. Kalau untuk harga Gon, yang kau jual di sini, berapaan Gon? Harga banyak. Aku produk paling murah? lumayan banyak. Standar aku Brawijaya mini cigar itu 8.000 lah. Ada contoh? Lagi habis. Ya seginilah dia panjangnya, maksudnya Ya. rokok lah ya. Sama kayak sigarilos yang kan ada tuh, jarum itu. Nah, tapi sigarilos yang jarum itu kan tembakunya cacah. Kalau ini kan memang rolling semua dia. Itu berapa? Sekitar 2-3 lembar, 8.000 sebatang. 8.000. Kecil. Kalau itu kan sebungkus isi 6 harganya 13.000. Tapi kan makanya dia beda quality. Ya rasain sendiri lah. Aku awalnya juga samanya ini, tapi aku rasain beda. Cuman yang banyak kau jual di sini ada MLD ya. Ya, MLD juga asik. MLD, Start dari 8.000, ada yang 13, 20, 19. MLD berapa? MLD 60.000. 60.000. Ini El Gaucho Itu di atas 200. 250.000. Nggak nyampe. 240 lah. 240. Terus Sakera itu berapaan? Sakera itu bin itu ya? Hah? Sakera bin kan? Sakera ya, bin kayak. Bin kan? Ya. Berapaan Itu Sakera? enak tuh. Itu 200-an juga. Bin Sekitar itu produknya enak-enak. Oh, enak, betul. Bin itu apa kepanjangannya? Bos Nggak baca. Bos Indonesia. Nusantara. Masa? Kalau Kalau nggak salah. Nusantara ada, Dwipa Nusantara memang. Produknya Joker yang keras-keras. Ya, bin bukan bin ini ya, apa? Badan intelijen. Badan intelijen negara bukan. Bos itu dia bin itu
Dia memproduksi cerutu. Kalau nggak salah aku kepanjangannya itu Bos. Ya, ada bos-bosnya. Nggak ada, tulisannya soalnya Bin Sigar gitu. Dia selalu nulisnya Bin Sigar. Ya, dia selalu nulisnya Bin Biar nggak Sigar. salah, kita browsing. Ini pun enak nih. Wismilak nih. Itu produk Wismilak mana? ini. Wismilak, legend. Wismilak dari Wismilak. Wismilak. Itu berapaan? Ini 145. Itu Ini medium juga lah berarti ya. Ya, premium nih. Ini yang paling umum. Ini kalau kita nemu di hotel bisa 250.000 sebatang nih. Yang ini. 2,5. Di hotel, di klub. Iya, rata-rata kan kalau cerutu ini Ya, klub-klub banyak whisky. dijual di Iya, klub-klub. di klub-klub, bukan diskotik ya. Di klub. hotel ada juga. Iya, di hotel. Beda lah. Klub sama Beda. diskotik beda. Kalau di klub malah itu. Abdul Kahar Muzakir. Yang cerita yang gue bilang tadi Yang punya bin ya? yang punya bin yang dia Itu orang Indonesia enggak ya? orang Jember. Orang Jember. Oh, gila gokil. Dia konsultan perusahaan tembakau asal Swiss. Asal Swiss, berarti bukan Indonesia. Maksudnya kok ini perusahaan tembakau di Swiss. Oh, Kalau dari nggak salah Indonesia. aku. Orang Gokil Indonesia. kali dia. Namanya Abdul Kahar Muzakir. Seorang ahli tembakau di Jember. Bos internasional, nasional. Nusantara. N-nya Nusantara. Aku Iya. ingat N-nya Nusantara. Bos Image Nusantara. Image. Bin. Bos image Nusantara. Berarti kalau kita ngisap produknya bin, kita tuh terimage sebagai bos. Bosnya Indonesia. Bosnya Indonesia. Gila kali. Ini karena udah mau sampai kepala nih, tak apa-apa yang dirolin ya. Tapi memang sensasinya memang ada relaksasi di sini. Ada relaksasi, ya dibilang kepala nyantai. Apalagi kalau misalnya abang mau di inhale kan. Kalau aku sebatang paling sekitar 2 atau 3 isapan aku mau inhale. Tapi aku nggak pernah rekom sama siapapun. Berapa kali? Ya lain lagi dia. Nanti bisa bang, gitu ya? nanti udah mau habis di kepala air gaucho aku pernah ngisap, dia malah ada mentolnya. Berarti yang waktu ngegulungnya itu bahannya beda-beda lah ya? Kurasa dari fermentasi batang mineral itu ya, bukan mineral sih, mungkin bahasanya apa ya? Kadar dari ujung sama sampai kepala tuh beda-beda mungkin. Contoh ini kan daunnya kita bilang lebar ya. Nah, ini kan pangkalnya nih. Dari sini sampai sini mungkin beda dia. Iya. Di sini mungkin getahnya masih ada lengket segala macam. Karena nanti pas mau Berapa? semua ya mungkin ya, mau baik wrapper sama binder sama fillernya. Karena nanti pas mau di kepala khusus itu agak mentol. Kalau memang dia mentol dari awal, kenapa nggak dari awal isap dia mentol? Betul. Nah nanti pas mau habis dia terasa mentol. Kalau cukup durasi kita sampai habis tuh, nah terasa lah nanti. Karena itu lama menghabiskannya. Kami ya kemarin ya budaya tetap aja kultur Indonesia ya, santing-santing ya, join. 3 orang tuh ngambil isapnya ya, 2 jam juga. Hakmu sendiri lah. Ah, ya silakan. Iya. Hari ini kawan-kawan Bang Alang ada ngepep. Enggak ada kalian nampak gini-gini ya. Bulok-bulok tuh enggak ada nih. Padahal bawa Pepe. Biasa kan? Gitu. Ini enggak ada. Yang paling umum nih asik nih, My Lockdown. Ya, MLD. Kalau yang pemula tapi memang produknya nggak tahu nih lagi ada kendala. Nggak bisa masuk dia ke Sumatera. Mungkin entah pajak atau apa kita nggak tahu. Ini Sembrani. Sembrani berapa? Ini hanya 19.000 gue jual. Hah? 19.000. 19.000 kalau kalian Itu mau asik. nyoba. Ukurannya sudah Corona. Panatela, Corona bukan Panatela ya? Enggak, Corona besar. Kalau Corona dia diameternya kalau nggak salah aku 15. Bukan 15. enggak lah, apa? dia kecil. Iya, dia ukurannya diameternya berapa? 4,9 gitu lah. 4,9 atau 5,1. Robusto 5,3. Berarti di atas Panatela ya? Iyalah, di atas Panatela kecil. Panatela. Ini Panatela, sorry. Nah, ini Pas sekali Panatela. ada. Panatela kan kecil. Nah, ini Robusto. Kecil ya. Tapi jangan sepele sama kecil-kecil gini. Malah ini lebih keras dia Iya, tariannya lebih enak. daripada ini. Nah, Sempat aku punya ngisap ini tariannya namanya hard draw. Isapannya keras. Ininya Maduro sama kayak itu warnanya hitam. Fermentasi wrappernya. Nah, kalau ini soft draw. Nah, kalau itu medium. Nggak keras, nggak lembut.
Nah, di situ juga ada balik ke karakter. Ada lagi deh yang betul-betul spicy, pedas sampai sakit di tenggorokan. Walaupun sakit tapi ada juga penikmatnya. Contohnya produk Dwi Nusantara itu Joker. Joker. Itu pedasnya terasa kali karakternya. Di tenggorokan juga terasa. Garuk dia. Nah, kalau Ini My yang Lockdown standar. merah sama biru ini apa bedanya? Nah, bedanya kalau El ini Gaucho. ada campurannya Indonesianya, ada Nusantaranya. Berarti diproduksi di Indonesia. Nah, iya. Jadi ini MDR. MDR itu tetap produksinya makanya dapat murah karena produksinya dia di Di Indonesia. Indonesia. Dia ngambil tembakonya dari luar. Rakitannya tetap di Indonesia. Nah, kalau beda sama yang ini tadi, memang semua luar, rakitannya luar, produk-produk luar, Bolivar. Bolivar itu ada di Arab, ada di Itali, ada di kalau nggak salah Prancis ya. Prancis apa Jerman. Nih, Bolivar. Di Indonesia malah nggak ada. Jadi makanya dia mahal mungkin. Mungkin kalau bisa dirakit di Indonesia, pabrik Indonesia mungkin harga lebih terjangkau. Nggak nyampe 1,5 ya? Nggak nyampe lah. Mungkin sekitar 600.000 per batang. Nah, aku pribadi, aku sama ini aja udah petet aku nih. Sama Wismilak. Wismilak Robusto. Ukurannya sama kayak ini. Boslak tadi. Tapi ini Wismilak. Ini juga asik. Dia betul-betul soft draw, ringan, tapi rileksnya lemak kali. Nggak garuk juga. Ini. Nah, kalau ini beda lagi, ada asam-asamnya gitu. Flavornya ada rasa asam-asam semana gitu. Unik lah, banyak lagi. Dari kemasannya aja juga keren ya. Iya. Sakera tuh unik. Sakera lemak kali. Ibarat kalau kita bayangin itu kayak santan kali itu. Spring bed kali lah. Sakera. Ah, Itu Sakera. produk bin dari itu. Iya. Dan rata-rata produk bin enak-enak semua. Iya bang, alhamdulillah kami akui lah produk bin nggak pansos ya, tapi memang enak. Enak. Bin. Yang lain juga banyak yang enak. Tapi bin rata-rata menyeimbangi dia enak. BD_coffee. Kan tengok lah gimana. Soalnya ini mana tahu kalian kurang jelas ngeliatnya. Iya. Dia ukuran besar, peta. Ya bayangin aja lah. Segini lah. Di dalam ini kotaknya. Dan peta juga. Peta juga. Shape dia. Tapi kalau sejarah ini malah lucu bang, sejarah peta. Jadi dulu kalau nggak salah itu ekspor impornya dia ketimpa sama kontainer-kontainer atau produk-produk kotak-kotak lain. Bilang sama-sama cerutu, tapi dia ketimpa dia. Jadi bentuknya kayak nggak bulat, kayak tetekan gitu. Lama-lama dibetulin, kok kayak peta asik ya gitu. Itu sejarah peta. Kalau sejarah yang ukuran aku belum. Karena rata-rata kan bulat semua. Rata-rata bulat. Tapi sejarah peta itu lucunya. Mana orang nih ngegulung ya peta-peta ya kan. Lah, mungkin berarti di press. Ya kalau untuk yang peta mungkin ya press. Yang coba lah. Kalau untuk pemula nyerutu itu memang harus banyak konsultasi dulu. Kalau bisa sarankan kalau misalnya pengen nyegar, ya maaf kata nih kalau aku lagi kosong kita bisa nyegar di mana gitu nanti aku kawanin. Kalau misalnya enggan duduk di sini, entah misalnya aku lagi libur. Ya kalau lagi di sini karena kalau pemula takutnya bang, biasanya bang kalau misalnya dia kepengen ngisap, terus dia nggak kena di lidahnya, dia langsung nggak mau. Iya betul. Tapi ada juga yang nggak kena, pas balik lagi, ku komplimen lah dia, sama dia udah keseringan juga kan, repeat juga dia belanja. Karena dia tahu cara nikmati gimana, ya udah dia malah wah enak ini. Dia ngisap rokok udah beda lagi. Rokok beda ya, memang beda. Makanya kita nggak bisa samain sama rokok. Kalau mau rokok bandingannya contoh ya maaf kata nih rokok produk ini sama rokok produk ini bisa kita bandingin. Tapi rokok sama cerutu kita nggak bisa bandingin. Sama wine sama whisky aja beda perlakuannya. Sama-sama alkoholik. Bir pun alkohol, beda perlakuannya. Kan gitu. Kalau whisky kan ya perlakuannya kita taruh, kita pegangnya di sini biar dia nggak bau karena dia mahal tadi, terus memang wangi kan, apalagi wine jangan sampai kita kalau perlu kita jangan terlalu wangi parfum kita biar nggak terkontaminasi. Santai ya parfumnya yang slow tuang terus kita goyang-goyangkan, terus kita nuangkannya juga nyentuh bibir biar nggak terlalu berbuih kan gitu. Goyang-goyang ya. Ya
Bir juga gitu. Ada yang suka buih, ada yang suka bir, ada yang kan bisa kita tuang sampai dia nggak berbuih kali. Karakter cara nuangnya juga ada tekniknya. Apalagi ninggal gitu. Rokok kan tinggal bakar, hisap aja. Rolling aja dari luar ke mulut. Tapi kalau ini dari mulut keluar. Jadi Bang, ketika kita udah bicara sharing inilah, mungkin teman-teman dengar. Untuk pembuatan aja dan kita bilang lah mengayomi tanaman atau pembuatan cerutu tadi. Itu butuh effort yang lebih betul-betul gede. Tanah harus gembur, harus disiram dalam 10 jam sekali. 10 jam sekali? Iya, minimal. Udah gitu penanamannya harus ngikutin arah angin karena nanti dia bisa mati. Oh gitu? Iya, betul. Perlakuan khusus. Aku kemarin udah ke ladang juga. Kalau nggak salah 2 minggu lalu lah. Di mana tuh? Hidden place lah, tapi masih di daerah Medan, Hamparan Perak. Tembakau ya? Tembakau. Hidden place itu tempat rahasia. Tapi mungkin teman-teman pertanian tahu, karena bukan berarti nggak boleh ke sana, boleh. Tapi kami ya di sana lewat artinya dia bilang jangan publish sekali gitu, karena kenal. Gitu. Nggak tahu sih alasan regulasinya atau apa, administrasinya atau apa kita nggak ngerti. Karena ladangnya cuma sedikit kali. Mungkin karena proses tadi kan. Itulah aku nggak ngerti. Masih kami kaji lah nih tahapan-tahapannya. Kenapa, apa faktornya? Karena kan dia tembakau itu kan nggak sembarangan. Iya. Ada videonya semuanya mungkin aku bisa share. Di Instagram gua ada, nanti coba abang ambil. Itu bisa dilihat tembakaunya. Tapi banyak file-filenya juga. Cuman handphoneku lagi pecah. Sayang. Itu boleh di-share? Boleh aja. Maksudnya nengok, karena aku di situ ambil edukasi juga. Ini kenapa mati? Ini tanamannya sebesar mana? Yang mana bijinya? Yang mana buahnya? Terus bagaimana panennya? Kita fotoin juga kemarin. Bagaimana panennya? Lebarnya ya segini ada nih. 1, 2 jengkal setengah orang dewasa. Lebarnya? Lebar. Panjangnya? Sorry, ini panjangnya. Lebarnya berarti segini setengahnya. Lebarnya, ya lebarnya 1 jengkal setengah, panjangnya segini. Dan ternyata pada saat si bapak petani itu bilang, ini udah kecil kali ya Allah, dulu besar kali Pak, gitu katanya. Sambil bahasa logat agak Jawa. Gitu. Berarti dulu daun tembakau itu besar-besar ya? Iya, daunnya besar-besar. Sampai dia bilang, Bang, nggak tahu lah ini krusial atau enggak. Dia bilang, kita bilang lah ini lembaran nih. Dulu Pak, ini 1 lembar aja itu gaji saya sebulan sekarang. Cuma saya juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gini. Entah apa yang dikhawatirkan. Kenapa bisa nggak ada lagi dalam tembakunya. Dan itu baru tanam, baru diperjuangkan sama komunitas-komunitas lain yang mungkin tetap kredibel lah. Komunitas apa nih? Komunitas tembakau gitu? Rasaku Bang, itu tetap dari pemerintah juga. Tetap ada orang government juga. Artinya makanya bisa ditanam di situ. Kalau nggak mungkin enggak. Karena aku pernah berbicara sama orang yang bapaknya dulu ngurusin tembakau, baru meninggal. Belum sampai lah 10 tahun dari sekarang. Meninggal. Dia bilang bahwasanya sampai nanam tembakau bisa dikatakan sampai ke kriminal gitu. Cuman aku nggak mau publish gitu kuat lah karena kan masih nyari juga. Nah regulasi itu kita nggak tahu nih apa yang membuat itu bisa sampai kayak gitu, kita nggak ngerti. Apakah itu memang pemerintah yang nahan? Apakah itu memang satu faktor bahwasanya mungkin probabilitasnya atau potensinya itu masih kurang lebih baik daripada sawit sekarang atau tanaman yang lain kita bilang. Dulu nanam tembakau kriminal ya? Sekarang. Oh sekarang? Sekarang. Semenjak regulasinya makin menurun. Apa yang pengaruhi kita nggak bisa klaim, tapi asumsi kan bisa banyak. Makanya ini kita lagi berjuang pelan-pelan. Bahasa awamnya kita bujuk lah. Kita bujuk pemerintahan atau maaf kata nih ya investor atau ada uang yang lebih, tapi jangka waktu benar-benar panjang. Kita butuh tuh ya maaf kata sampai ratusan juta agar bisa nanam itu dan kita produksi sama-sama. Kadang maaf kata nih Bang ya, aku sendiri ke penghisap sigar, jualan sigar.
produknya dari Jember. Iya, Jember rata-rata. Tapi tanah kita bagus itu. Memang kita terkenal wrappernya atau kertasnya, Pembungkusnya. pembungkus. Tapi kalaupun itu terkenal, kenapa nggak dibanyain aja sih? Kita ada kebanggaan. Walaupun sampai saat ini kita masih bangga dong. Kita tetap masih bangga. Tembakau Deli dari dulu memang. Cuman khawatirnya ini hanya jadi cerita. Karena kabarnya bibit Deli itu entah memang bibitnya dari Deli atau bibit dari luar yang dibawa Belanda. Walaupun boleh dilihat di Instagram, di Iya. Google, Aku wrapper yang sekarang itu ditulis bukan Deli, Sumatera. Sumatera 1, Sumatera 2. Kita masih bangga sebagai orang Sumatera. sempat aku dengar cerita dulu zaman penjajah dulu, Belanda itu memang menanamkan tembakau di semua daerah Indonesia. Oh. Tapi yang bagus hasilnya Deli. Sempat memang dengar cerita Jadi Serdang ya. Deli Serdang. Sampai sekarang tuh Bang, wrappernya tuh tulisannya Sumatera, bukan Deli lagi tapi Sumatera. Ya lebih regional lah. Jadi udah berapa lama kau jualan serututnya? Aku jual ini malah baru belum setengah tahun lah. Belum setahun. Tadinya penikmat doang. Penikmat aja. Sekalian ngelihat lah ya. Memantau dulu ya kan, ada nggak peminatnya gitu. Ya mungkin ke situ, tapi sebenarnya dari permintaan kawan. Kau jualan apa? Ya udahlah, jual. Ya, berarti kan kau jumpa nih sama penikmat Iya. kan. Ternyata Jualan, balik mungkin ada teman-teman yang penasaran. Ternyata ada juga yang ngesapnya udah lumayan lama gitu, tapi dia beli online. siapa? Ada teman-teman yang di sini, yang pelanggan lah kita bilang. Udah lama aku Bang, aku beli online. Berarti ramai juga udah. Alhamdulillah. Untuk Binjai berarti udah ramai juga berarti yang ngisapnya. Alhamdulillah. Kalau aku bilang ya lumayan lah. Kita bilang 50 batang 3 minggu adalah 50 batang. 3 minggu. 3 minggu. Wah, saya campur ya sama yang Brawijaya. Konsumtifnya lah, konsumtif habisnya. Entah dia jual lagi apa kita nggak ngerti lah, tapi konsumtifnya habis. Oh, rata-rata yang penjual juga, agen juga beli sama kau. Ada ngambil, ada. Karena ini kedainya memang disarankan buka aja, cuman aku nih belum berani gitu. Kenapa? Ya kedainya minimal kita bagusin dulu, besar dulu, udah gitu kan kita ngambil lebih banyak, bisa sampai ya maaf kata kita bisa belanja kalau mau lengkap semua ya sekitar butuh dana besar lah ya. Ya skala besar, nominal besar aja itu pajakannya masih dikit. Kau buka dari jam berapa? Nah itu tadi nggak konsisten. Dia buka sore, kadang Yang habis pasti maghrib. yang pasti malam ada, siang sore paginya itu nggak tentu, kadang ada kegiatan pagi. Sekarang kau buka pagi. Kalau ada ada kegiatan pagi, kalau ada yang gedor gitu. nah nggak pernah. Kalau ada yang gedor dia buka pagi. Kalau nggak sore, nggak malam.